malam? Belum. Jadi langsung dari Solo datang kebaktian di sini. Ya, Tuhan memberkati dan terimalah firman Tuhan. Judulnya ini ya, katakan amin untuk semua janji Tuhan. Ya, sebelum dengar firman Tuhan, mau ngomong amin dulu? Amin. Amin untuk apa? Untuk setiap janji Tuhan. Sebetulnya bukan untuk setiap janji Tuhan, tetapi untuk setiap kebenaran. Ya. Ketika Israel mengagungkan Tuhan, ya, mengangkat puji-pujian, seluruh bangsa bersorak dan berkata, haleluya, puji Tuhan, amin. Setiap mereka melihat demonstrasi akan kuasa Tuhan, mujizat dinyatakan, ya, peperangan dimenangkan, mereka berkata, yes, amin. Saudara-saudara, kamu boleh mengatakan amin untuk setiap kebenaran. Dan janji Tuhan adalah kebenaran. Ya. Kita baca sama-sama ayatnya. Ya, 1, 2, 3. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Yesus kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Saudara-saudara, kenapa kita ngomong amin? Ayat ini menegaskan karena Kristus adalah ya. Ya, kata amin ya itu artinya benar atau kita membenarkan. Ya, sepakat ya di awal kita ngomong amin itu ya, tetapi dalam waktu yang bersamaan engkau percaya bahwa ketika engkau mengatakan amin itu tergenapi di dalam saya gitu ya. Kata amin itu artinya ya saya sudah menerima dengan iman saya sudah mempercayai akan apa yang dia katakan. Firman Tuhan katakan itu sudah terlaksana oleh hidup Yesus. Itu sebabnya Roma 8 ayat 32, gak usah dibaca ya. Ya, jika ia tidak menyayangkan anaknya untuk diserahkan kepada kita, ya, apakah ada yang tidak diserahkan lagi kepada kita? Tidak ada. Semuanya diserahkan kepada kita bersama-sama dengan Dia. Ya. Berarti sudah atau belum? Sudah. Dan untuk itu kita berkata amin. Ya. Jadi amin yang kita katakan selalu ya mengatakan bahwa itu benar, saya sepakat, saya percaya, saya sudah menerima. Gitu deh. Walaupun itu bukan kenyataan yang hari ini kita alami, tetapi kita mengatakannya karena kebenaran yang kita percayai. Bapak Ibu, jemaat menerima ini ya. Kalau menerima bilang amin. Oke. Alasan kita mengatakan amin Bapak Ibu, ya. Karena Kristus adalah ya. Kristus adalah ya. Tidak ada kata tidak atau semoga. Atau ya mungkin, enggak, ya, ya. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak. Ya, kalau janji manusia kepada saudara, itu bisa ya bisa tidak. Janji seorang pacar akan menikahi, belum tentu menikahi. Ya. Janji seorang teman bisnis, aku akan bayar utangku. Belum tentu bayar. Bisa ya, bisa tidak. Janji orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, janji. Bisa ya, bisa lupa. Bisa tidak, karena tidak mampu untuk menggenapkan janji. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara menerima janji, ini janji dari siapa? Kalau janji dari manusia, harus kita punya pikiran.
Bisa ya, bisa tidak. Walaupun di awal kita bisa percaya, tapi di akhir belum tentu janji itu dapat dipercayai. Kenapa? Karena manusia tidak memiliki kesanggupan untuk melaksanakan janji. Tetapi Tuhan yang berjanji, Dia juga yang mampu melaksanakan janji itu. Tidak ada alternatif dusta, tidak ada alternatif gagal, tidak ada alternatif negosiasi ulang. Atau syarat-syarat, janji ya janji ya dilaksanakan. Dan janji ya ditepati, janji ya digenapi, gitu ya. Tetapi, nah ini kita tahu ya, kalau janji manusia bisa ya bisa tidak, tetapi sebaliknya di dalam Dia, siapa Dia? Yesus, hanya ada Dia. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, itu sebabnya kita ngomong amin. Ya. Jadi karena Kristus itu adalah ya. Tapi memang susah sih kalau orang yang tidak di dalam Kristus. Kalau orang tidak dijadikan ciptaan baru. Ya. Pernah enggak saudara melihat bahwa ada orang percaya, Kristen, ke gereja, tapi terhadap janji Tuhan, dia sendiri enggak yakin. Bahkan dia sempat ngomong, ya dia lebih rohani dari saya sehingga doanya selalu dijawab. Tapi saya enggak seperti dia. Ya, jadi apa yang Tuhan janjikan pada saya, ya mungkin bisa Tuhan jawab, mungkin juga enggak. Itu kan tergantung apakah saya berkenan kepada Dia. Ya ampun, Bapak, Ibu dan saudara sekalian, kalau demikian Tuhan bukan Tuhan yang mengendalikan dirinya atas ciptaannya, tapi Tuhan yang dikendalikan oleh ciptaannya, atau Tuhan yang dikendalikan oleh pemikiran anak-anak. Saya nggak ngomong anak-anak Tuhan, tetapi orang-orang yang beragama. Orang-orang yang hidup di bawah hukum adalah orang-orang yang sebetulnya berharap akan pekerjaan Tuhan dinyatakan. Tetapi dia tidak pernah yakin bahwa pekerjaan Tuhan itu dinyatakan oleh karena performa dia, ya, perkenanan dia kepada Tuhan tidak dapat diandalkan. Saudara, itu kepercayaan lama. Kepercayaan yang sebetulnya sudah dibongkar oleh karena pekerjaan Yesus sudah selesai di atas kayu salib. Sehingga engkau oleh kasih karunia Tuhan, engkau hanya melihat kebaikan dan kebaikan Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Meskipun hari-hari yang engkau lewati bukan hari-hari yang mudah. Hari-hari yang engkau lewati bukan hari-hari yang sebetulnya menyenangkan. Beberapa di antara kita mungkin masih ada dalam keadaan kondisi yang sulit keuangan, sulit kesehatan, sulit hubungan sosial dengan teman dan sebagainya. Tetapi itu tidak menentukan kehidupanmu. Yang menentukan kehidupanmu adalah apa yang sudah Tuhan kerjakan buat kita dan yang engkau percaya kepadanya. Ya, Yesus adalah ya, tidak ada kata tidak. Dan itu sebabnya saya percaya buat saya dan buat jemaat di tempat ini, meskipun kondisi yang engkau hadapi bukan kondisi yang engkau harapkan, saya percaya di dalam hatimu engkau meletakkan pengharapan kepada Tuhan bahwa ini semua kenyataan akan berubah oleh kebenaran. Dan kebenaran akan memimpin kenyataan, karena kenyataan itu diubah oleh kebenaran karena iman. Amin Bapak Ibu. Ya, amin. Untuk setiap kebenaran. Ya, bukan perkataan saya. Kalau perkataan saya, saudara boleh diam saja. Ya, tidak perlu jawab. Tapi kalau engkau tahu bahwa itu adalah kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Walaupun mungkin juga saya enggak tanya. Amin saudara-saudara. Mungkin aku enggak tanya, tapi engkau sendiri berkata, amin Pak. Aku terima itu Pak. Itu terjadi dalam hidupku Pak. Ya. Karena ketika engkau mengatakannya, surga itu mencatat bahwa iman itu telah bekerja untuk membuat segala sesuatu yang tadinya hanya berupa janji, itu menjadi direalisasi, digenapkan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, apa alasan kita mengatakan amin? Karena Tuhan berjanji dan Dia mengikat dirinya bahkan dengan sumpah. Ini sebetulnya sangat
personifikasi ya, mempersonifikasikan dengan diri manusia. Ya, ini ayat yang kita baca dulu aja. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan. Ya, dengan sumpah. Dapatkah Tuhan bersumpah? Alkitab sebelumnya mengatakan bahwa Tuhan tidak perlu bersumpah karena tidak ada yang lebih tinggi daripada dirinya. Manusia bersumpah untuk sesuatu yang lebih tinggi dari dirinya sebab dia sendiri tidak memiliki keyakinan untuk melaksanakannya. Jadi kalau saudara dengar sumpah, ya, swear, ya, saya janji dan saya akan melaksanakannya. Saya katakan, walaupun dia ngomong sumpah atas nama Tuhan yang lebih tinggi daripada dia, ya, saya katakan bisa ya, bisa tidak. Ya, tapi sekarang bayangkan kalau Tuhan bersumpah, atas nama siapa Tuhan bersumpah? Atas nama yang lebih tinggi tidak ada, dia yang tertinggi. Nah, itu sebabnya saya mengatakan bahwa Tuhan mengikat janjinya dengan dirinya sendiri dengan sumpah. Sebetulnya kata sumpah ini sebenarnya harusnya dihilangkan saja. Ya. Karena Tuhan enggak perlu bersumpah juga. Dia pasti akan menempatinya. Tapi ketika dia mengatakan dengan sumpah, saya mau mengatakan gini. Dia menempatkan dirinya di tempat kamu, di tempat saya untuk melaksanakan. Dan dia tidak akan mengingkarinya. Luar biasa. Ya. Dan inilah kalimat yang sebetulnya meneguhkan kita. Ya. Lanjut ya. Yang telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu menjadi milikmu. Katakan sama-sama bagian yang terakhir ini, akulah Tuhan. Nah, sebetulnya statement akulah Tuhan ini meniadakan kata ini. Tetapi ketika dinyatakan kepada kita, ini sebuah penegasan, peneguhan, gak main-main, ya. Dan dia bilang, yakin, percaya. Aku gak mungkin batalin, aku gak mungkin menunda, aku gak mungkin tidak melaksanakannya. Ketegasan ini saya berharap engkau jemaat terima tanpa reserve, tanpa kebimbangan, tanpa pemikiran alternatif yang lain. Katakan dalam hatimu, aku percaya, aku terima kebenaran ini. Dan saya mengatakan, kalau engkau disingkapkan kebenaran ini, saudara, kapanpun engkau mengatakan amin terhadap kebenaran, kata amin itu akan bergerak di dalam hidupmu. Menarik semua kebenaran menjadi kenyataan di dalam hidupmu. Ya. Di dalam perjanjian baru gak ada sumpah lagi. Ya. Tapi Tuhan meyakinkan umatnya dengan cara yang seperti ini. Yang ketiga, Ia tidak akan melupakan janjinya. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan dan memusnahkan engkau. Dan baca sama-sama. Dan Ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ia tidak akan melupakannya. Saudara percaya Tuhan tidak akan melupakan janjinya? Dia bukan seperti kita yang gampang lupa Bapak Ibu. Ya, tidak mungkin lupa. Dia sempurna. Ayat selanjutnya, malah firman Tuhan ngomong gini, hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan. Jadi siapa yang lupa akan janji Tuhan? Bukan Tuhan.
Tuhan gak pernah lupa dengan janjinya. Kita yang lupa. Lah sekarang kalau kita lupa, itu memberi efek kepada kita enggak? Efeknya adalah ekspresi akan janji yang diberikan kepada kita, yang kita lupakan itu. Tidak akan mengerjakan sesuatu yang lebih baik ketika kita khawatir, ketika kita cemas, ketika kita ada dalam keadaan situasi hati yang gelisah, kemerungsung, ya mungkin kering dan tidak ada damai. Saya mengatakan pagi hari ini, seperti firman Tuhan berkata, janganlah lupakan perjanjian Tuhan. Ingat, hafalkan, terus ingat lagi, ingat lagi, ingat lagi. Dan kalau sampai kalian lupa, beritahu sebelahmu, suamimu atau istrimu, anakmu atau orang tuamu, teman komselmu, teman pelayananmu, mungkin saja memang aku bisa lupa. Tapi ketika aku lupa tandanya apa? Kekhawatiran menyergap, ya, kebimbangan menyergap, kecemasan menyergap, frustrasi, stres, bingung. Orang-orang seperti itu bisa juga terjadi pada siapapun juga, termasuk saya. Dan saya ngomong apa? Sama istri saya bilang, ingatkan saya, bangkitkan saya butuh. Betul ya Bapak Ibu ya? Dan saya berdoa kalian punya komunitas yang betul-betul saling membangkitkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan menghancurkan. Ya, ada orang-orang yang lemah malah dibully, dikata-katain, bukan dibangkitkan. Kita bukan orang-orang yang seperti itu. Kita ingat akan cerita seorang lumpuh yang tidak berdaya. Ya, dia mau datang kepada Yesus tapi tidak mampu. Ada loh orang-orang seperti itu. Tapi dia bersyukur ada 4 orang yang membawanya dengan tandu. Dan orang-orang yang membawanya dengan tandu itu mengangkat dia sampai di atas sotoh rumah. Dan kemudian tahu Yesus mengajar di situ, menurunkan orang lumpuh itu dengan tandu itu dari atas turun ke bawah tepat di hadapan Yesus. Dan saya mengingat ayat-ayat itu sebagai satu kebenaran di dalam kehidupan kita yang kita perlu perhatikan dengan baik-baik. Saya mau ngomong kepada saudara, andai kata orang yang lumpuh terbaring tak berdaya itu adalah kamu, saya nggak mau ya itu terjadi. Tapi jika itu terjadi, atau orang yang ada di dekatmu, saya mau tanya, siapakah 4 orang yang membopong engkau bisa datang kepada Yesus? Apakah kita sebagai orang yang baik-baik keadaan dan kemudian melihat orang yang lagi tergeletak dan kita ngomong, saya berdoa untuk kamu. Saya mau khotbah untuk kamu. Begini. Tapi tidak ada action apapun. Saudara, mari saling membantu, saling menguatkan, saling mengingatkan. Supaya orang-orang yang tidak berdaya oleh karena mungkin lupa dan tidak mampu mengingat akan pekerjaan Tuhan, janji Tuhan, dibangkitkan ulang dan kemudian mendapatkan kehidupannya di dalam Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Boleh ingat sekarang, tengok kiri, tengok kanan di dalam rumah, tetangga, kiri kanan. Mungkin teman gereja juga, teman sekolah, teman pekerjaan. Siapa yang ada lagi masalah, lagi bingung, lagi gak berdaya. Dia lagi tergeletak. Dan kalau tidak ada 4 orang yang menolong dia, mungkin dia akan tetap keadaannya seperti itu. Kasihan. Saya berdoa, engkau masing-masing punya 4 orang yang ada di dekatmu yang senantiasa berjaga-jaga atas hidupmu dan selalu menguatkan, mengokohkan dan membangkitkan engkau dalam kebenaran firman Tuhan. Dan
Jika ada satu orang yang tergeletak di sisimu, di dekatmu, dan engkau merasa kuat untuk mengangkat tandu bagi dia, lakukanlah itu. Karena mereka ingin melihat mujizat dalam hidupnya oleh kasih karunia Yesus Kristus. Oke Bapak Ibu, jangan lupa perjanjian Tuhan. Amin. Oleh Roh Kudus yang akan terus mengingatkan kita akan kebenaran. Percayalah. Ya. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai. Bukan hanya tidak lupa, tapi juga tidak lalai. Ada banyak orang ingat, tapi lalai. Sengaja. Kamu ingat janjimu kan? Ingat. Kok kamu enggak menepatinya? Cari alasan yang kedua. Yang ketiga. Karena orang ingin melewati dengan melalaikannya. Boleh engkau kecewa, tapi saya bilang, kalau engkau tahu kenyataan seperti itu, janganlah engkau kecewa. Kecuali Tuhan yang mengecewakanmu. Dan itu enggak mungkin Bapak Ibu. Ya kan? Sekalipun ada orang yang menganggap Tuhan itu lalai, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara-saudara, alasan kita mengatakan amin terhadap setiap janji Tuhan jelas bahwa karena Allah itu, Tuhan itu, Yesus itu adalah hanya ada Dia dan tidak ada yang lain. Dan ini bagian yang terakhir. Semua janji Tuhan telah digenapi. Ya, apa yang Tuhan janjikan kepadamu, tidak ada yang tidak digenapi. Ya. Maka sekarang sebentar lagi, ya, Yosua 23 ayat 14. Aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insyaflah. Dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagi kamu. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Saudara, ini dinyatakannya jauh sebelum Yesus lahir, Yesus menggenapkan hukum Taurat dan mati di atas kayu salib. Jauh sebelum itu. Ya, dan ini mempunyai satu statement yang bersifat masa depan. Ya, telah tapi dinyatakan sebelum. Kita baca sama-sama, ya. Ini aja. Mulai dari sini. 1, 2, 3. Bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Amin. Tentang apa yang kamu hadapi sekarang ini? Kesehatan. Saudara-saudara, saya asam lambung sudah selesai. Ya, puji Tuhan gitu ya. Wah, itu lama sekali loh, berbulan-bulan. Ya. Kemarin saya kan mampir di kantor. Nah, staf admin saya tanya, Om Yakub sekarang sudah enggak pernah ini ya, naik asam lambungnya. Saya bilang, puji Tuhan sehat. Ya, memang kalau sangat lapar mungkin bisa. Ya, atau juga sebaliknya, sangat kekenyangan. Ya, kekenyangan kok sangat gitu ya. Bisa Bapak Ibu. Tapi itu saya sudah paham Bapak Ibu. Ya. Nah, orang tuh suka tanya begini, termasuk itu staf admin di kantor tuh tanya, apa yang
diminum Om Yakob sampai bisa gitu. Saya sebutkan semua. Iya, saudara-saudara. Oh, banyak juga ya. Bahkan ada beberapa yang sampai sekarang. Tapi saya mengatakan ini sebagai bagian yang terpenting. Ya. Obat atau hal-hal makanan, nutrisi, herbal dan sebagainya memang dibutuhkan. Tetapi saya tuh percaya janji Tuhan sudah digenapi. Nah, pada waktu saya sakit kan seringkali istri saya mengingatkan, Pak, perjamuan kudus. Beberapa waktu yang lalu, Krista juga mengalami pergumulan, ya gitu. Dan dia selalu bilang, yuk kita perjamuan kudus. Jadi dia membawa botol itu toples isi hosti, ya, bawa dan kita bertiga, saya, istri saya, dan Krista mengangkat roti dan minum. Kami pakai air putih saja, ya, untuk simbol darah Yesus. Hampir setiap hari, bahkan kadang-kadang pagi malam, seperti itu untuk waktu yang panjang. Nah, saya mengingat akan apa? Pekerjaannya yang sudah selesai. Ya, jadi karena sudah digenapkan, sudah direalisasi, kita tinggal terima saja. Nah, belum jadi kenyataan perjamuan kudus lagi. Belum jadi perjamuan kudus terus lagi. Bahkan kadang-kadang ketika masalah kita sudah lewat, kita tetap mengingat akan Yesus Kristus melalui tubuh dan darahnya. Lakukanlah dan terimalah segala yang baik yang Tuhan sudah genapkan, sudah sediakan. Ya, hari ini kita setiap kebaktian perjamuan kudus, ya kan Bapak Ibu? Dulu saya sekolah di sekolah Katolik. Setiap hari, ya teman-teman, itu kalau berdoa di gereja Katolik kita tahu ya caranya. Setiap misa juga selalu ada hosti. Setiap pagi mereka ikut misa di gereja selalu terima hosti. Saya bilang, oh ternyata ayatnya kita lupakan. Tradisi gereja saya dulu cuma sebulan sekali. Ya, dan sebulan sekali itu minggu pertama dan gereja selalu penuh. Ya, jadi mereka sangat yakin banget itu akan kuasa tubuh dan darah Tuhan. Ya, tapi kenapa hanya minggu pertama saja ramai? Bahkan mereka membawa pulang ini yang di gereja. Ya, orang Katolik bilang yang sudah diberkati oleh Romo. Ya, saudara yang memberkati bukan manusia. Saya mengatakan roti dan anggur yang engkau percaya sebagai tubuh dan darah Tuhan. Setiap engkau memakannya, engkau diberkati. Setiap engkau meminumnya, engkau diberkati. Bahkan andai kata ini juga tidak ada. Dan engkau terus mengingat akan tubuh yang dipecahkan, darah yang dicurahkan. Bahkan ketika engkau makan dan engkau minum, hanya di dalam ingatan saja. Karena engkau mungkin sedang dalam perjalanan, mungkin engkau sedang dalam kesibukan. Ting! Ingat karya salib, ingat akan pekerjaan Yesus. Di sana dia menanggung semua sakit kelemahan, semua kutuk, semua kegagalan, semua kebangkutan, semua masalah yang kita hadapi. Ting, langsung kita menikmati kesatuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Pekerjaan Tuhan dinyatakan dengan dahsyat. Ya, jadi ini bukan hanya sekedar seremonial. Ya, tapi ini berkata tentang iman kepada pekerjaan Tuhan yang sudah selesai. Tidak ada yang tidak digenapi, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagi kamu. Yesus pernah mengatakan, ya, apa yang kamu ikat di bumi, terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di bumi, itu terlepas di surga. Sebetulnya pertanyaan saya gini, di bumi dulu terjadi atau di surga dulu terjadi? Saudara, di surga telah terjadi, bahkan sebelum penciptaan. Karena di surga yang ada adalah kekekalan, bukan waktu kronos. Tapi di bumi
itu adalah penggenapannya. Jadi seperti di surga, bukan surga mengerjakan setelah yang di bumi, tetapi justru ekspresi iman kita adalah surga sudah tersedia, kamu dan saya tinggal mengekspresikannya. Lepaskanlah damai sejahtera, lepaskanlah kasih, lepaskanlah sukacita. Ya, itu terlepas di surga. Tapi yang kamu ikat segala sakit penyakit, kuasa-kuasa jahat, ikat segala pekerjaan setan, itu sudah terikat di surga. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, enak ya hidup ini ya. Enak apa enak banget? Enak banget Bapak Ibu. Luar biasa. Dan ini bagian yang terakhir, dasar yang paling mendasar. Apa ya dasar yang paling mendasar? Perjanjian lama sudah diganti dengan perjanjian baru. Ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya tadi pagi itu baca Ulangan pasal 27. Ya, coba saya baca untuk saudara ya. Nanti saudara bisa geli nih. Ulangan pasal 27 ayat 14 atau 15 ya. Ini beberapa ayat ini, 10 ayat. Ya, ngomong seperti, terkutuklah orang yang membuat patung pahatan. Ini tentang 10 perintah Allah yang diingkari. Atau patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang, dan yang mendirikannya dengan tersembunyi. Dan seluruh bangsa itu harus menjawab, amin. Bawahnya ngomong lagi, terkutuklah orang yang memandang rendah ibu bapaknya. Ini tentang menghormati bapak ibu ya. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Ulangan pasal 27 itu tentang 12 ucapan kutuk. Tapi Tuhan ngomong gini, ya, ini lewat bangsa Lewi. Untuk setiap kata-kata itu, kamu harus ngomong amin. Setelah itu, saya baca Ulangan pasal 28, kalimat berkat. Gak ada amin. Ya, ayat yang ke-18. Iya, ayat 17 dulu. Terkutuklah orang yang menggesek batas tanah sesama manusia. Seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terus diulang-ulang. Jangan ingin memiliki milik sesamamu. Menggesek batas, ini soal properti ya. Ini kita hadapi banyak ini di lapangan ya. Karena kenyataannya luasannya segini ya. Kok kemudian ternyata kenyataannya lebih gede ya, di sertifikat lebih kecil. Ya, ternyata menggeser patok. Saudara, orang terkutuk itu. Dan jemaat bilang amin. Harus amin. Lalu pelajaran apa ini buat yang saya sedang baca pagi tadi? Saya ngomong gini, betul-betul di bawah hukum Taurat, di dalam perjanjian lama, kita di bawah kutuk. Bahkan untuk terkutuk saja kita harus ngomong amin. Untuk berkat enggak ada amin di sini. Ya, Ulangan pasal 28. Perjanjian lama. Enggak ada pilihan. Kutuk. Sedikit salah kutuk. Dosa kutuk. Habis. Di bawah kuasa perjanjian lama kita habis. Ya. Yeremia 31 ayat 31. Jauh sebelum perjanjian baru diekspresikan melalui hidup Yesus Kristus. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ya, karena yang lama, sungguh kita tidak mampu untuk melaksanakannya, menjalaninya. Habis kita, bahkan di bawah kutuk pun kita dipaksa untuk ngomong amin. Dan kita enggak mampu. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka dan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah, bukan Tuhan mengingkari, mereka ingkari. Ya.
Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukum Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, inilah yang disebut perjanjian baru yang di Tuhan ngomong dulu di perjanjian lama. Ya, skenario Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa, sangat menjangkau jauh ke depan. Memang hukum Taurat hanya untuk ditujukan kepada orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat supaya membungkam mulut congkak yang tidak berdaya. Ya, Bapak Ibu, apakah engkau percaya hari ini kita di bawah hukum Taurat, kita tidak berdaya? Percaya kan? Makanya jangan hidup di bawah hukum Taurat. Terimalah pekerjaan dan karya Kristus yang sudah selesai. Itulah adalah perjanjian baru. Perjanjian baru dimulai apa? Kelahiran Yesus? Bukan. Memang perjanjian baru dalam Alkitab kita dimulai kitab Matius. Kitab Matius menceritakan hal yang pertama adalah tentang kelahiran Yesus. Saya mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, perjanjian dimulai adalah ketika Yesus mati, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit dan memberikan kehidupan yang baru kepada jemaat. Dimulai saat dia mengatakan sudah selesai. Dan kemudian dia dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit untuk memberikan kehidupan kepada setiap kita dengan cara kasih karunia, cara yang baru. Dan hari ini jemaat, engkau telah hidup di bawah perjanjian baru. Engkau telah hidup di bawah kasih karunia. Amin. Dan jangan kembali lagi kepada hukum. Jangan kembali lagi kepada hukum Taurat. Pekerjaan Yesus sudah diselesaikan. Ya. Ini perkataan penulis kitab Ibrani. Saya sih percaya ini yang nulis Paulus. Ya. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian baru. Perjanjian tubuh dan darah Tuhan. Perjanjian oleh Yesus. Yang adalah ya untuk setiap janji. Dia jaminan yang dia berikan kepada kita. Ya. Ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Perjanjian yang mana Bapak Ibu? Perjanjian dua loh padu. Perjanjian hukum Taurat. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat pada kemusnahannya. Saudara-saudara, hari ini dasar yang paling mendasar adalah yang engkau harus terima. Engkau tidak lagi hidup di bawah perjanjian lama, tapi engkau hidup di bawah perjanjian baru. Di mana Yesus adalah ya untuk perjanjiannya. Dan terimalah. Saya melihat hari ini banyak orang mengalami kesaksian yang luar biasa di dalam hidupnya oleh karena mempercayai akan pekerjaan Yesus yang sudah selesai. Ya. Kesaksian demi kesaksian, mujizat demi mujizat didemonstrasikan di dalam kehidupan jemaat. Dan mungkin engkau sudah mengalaminya. Amin. Alami terus, nikmati terus. Ya. Sebab segala yang baik yang Tuhan sudah sediakan, sudah digenapi. Hari ini saya kasih kesempatan untuk saudara ngomong diri. Ngomong diri sama Tuhan. Coba ulang janji itu bagi saudara di hadapan kenyataan yang sekarang sudah hadapi. Misalnya nih soal keuangan gitu ya. Kita harus mengaminkan perkataan Tuhan, kebenaran Tuhan. Ia yang kaya rela menjadi miskin
Ya kan? Sambil mengingatkan Bapak Ibu, tidak melupakan perjanjian Tuhan. Ia yang kaya rela menjadi miskin supaya oleh kemiskinannya saya menjadi kaya. Ya. Silakan. Omong pelan-pelan. Mulai mengingat ya, soal keuangan. Tuhan memberkati aku. Tuhan melimpahi aku. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadaku. Oleh karena Tuhan. Kesehatan. Oleh bilur Yesus, saya sudah sembuh. Ketika mengangkat roti, menerima janji Tuhan, tubuh ini dipecahkan supaya aku tidak sakit lagi. Aku mengalami kesehatan Tuhan, aku mengalami pemulihan. Dan aku berkata amin untuk semua pekerjaan dan janjinya yang sudah digenapi. Makan, minum darah Tuhan. Saudara, untuk setiap persoalan yang engkau hadapi, dan kau akan melihat kehidupanmu makin baik, makin baik, makin baik. Ya, makin hebat, makin kuat, makin kuat, makin kuat. Kemarin saya dikasih kesempatan untuk mengisi renungan di grup WA kita. Di grup WA kita. Dan Tuhan memimpin saya untuk terkait dengan renewal. Ya, saya masih melihat banyak orang, jujur ya, sampai usia 70 itu sudah mulai ngelokro. Ya, sudah mulai ceritanya mengaminkan, menerima kondisi-kondisi yang mereka hadapi. Misalnya mulai sakit-sakitan, mulai banyak problem dengan kesehatannya. Nah, orang bilang begini, ya memang ini faktor usia, gitu kan? Ini masalahnya memang ya tidak bisa lari, kita mesti menghadapi, kan begitu kan? Nah, saya coba cek, saya coba selidiki kenapa kok orang selalu berpikir seperti itu. Di kalangan orang-orang Kristen, ternyata karena mereka mempercayai kalimat doa Musa di Mazmur pasal 90. Ya. Doa Musa seperti apa? Ya, kami ini seperti debu tanah habis dalam murka-Mu. Gitu kan? Usia kami 70. Kalau kuat 80. Dan kemegahannya itu adalah penderitaan. Ya. Saudara-saudara, itu seringkali dikhotbahkan dan jujur ya, dulu saya juga mengkhotbahkan itu sebelum saya memahaminya. Dan itu membentuk stigma, membentuk mindset. Oh, memang sudah waktunya. Saudara, ingat akan perkataan firman Tuhan. Ia, Yesus Kristus, ya, rela untuk diremukkan. Ya, dia rela untuk menjadi korban bahkan di usianya yang muda supaya panjang umurmu di bumi. Saudara, jangan aminkan perkataan Musa. Tuhan aja dalam Kejadian pasal 6 ayat 3 ngomong, usia manusia 120 tahun saja. Kenapa itu tidak yang diingat? Ya, dan kemarin saya menyampaikan sebuah renungan tentang burung Raja Wali kan. Burung Raja Wali dipakai oleh Daud untuk menjadi gambaran bagaimana hidup yang diperbaharui. Kalau ada di antara saudara yang belum tahu ceritanya, saya menceritakan ya sebentar bagi bagian untuk penutup. Burung Raja Wali itu di usia yang ke-40 itu sudah dianggap tua. Paruhnya sudah mulai rapuh. Demikian juga cakar-cakarnya. Dan disitulah dia sudah menjadi lesu, tidak berdaya. Pada waktu itu secara natural, burung
ini akan naik ke tempat yang tinggi. Ya, dan dia akan bertapa di sana hampir kira-kira selama 6 bulan. Bulan pertama, bulan kedua, paruhnya mulai runtuh. Ya, bulu-bulunya mulai rontok. Dan di sana dia akan gundul semua sampai ia tumbuh paruh yang baru. Demikian juga kuku-kukunya itu akan dicabut itu dengan paksa sampai nanti dia tumbuh kuku yang baru. Ya. Dan di usia 40 itu kira-kira dia masih punya kesempatan untuk hidup yang kedua selama 30 tahun lagi. Ya, jadi hebatnya begini, usia Raja Wali itu dengan pola yang seperti itu mirip dengan usia manusia. Mirip ya, saya tidak ngomong sama ya, mirip. Makanya jadi gambaran yang baik. Nah, bisa jadi di usia tertentu manusia akan mengalami kelesuan, kelemahan, ketidakberdayaan dan merasa selesai nih aku, selesai. Ya, beberapa orang ngomong, wah nek aku mati gini rasanya lebih enak daripada aku hidup tapi merasa menderita. Ya, Burung Raja Wali ngalami kayak gitu Bapak Ibu. Tapi hebatnya ketika dia mentransformasi dirinya pada usia 40 tahun itu setelah 6 bulan, dia menjadi lahir baru. Di renewal, dibaharui. Dan mulai dia mengepakkan sayapnya lagi dan mulai bulu-bulunya sudah tumbuh lebih lengkap. Dan mulai mengangkat dirinya dan mulai terbang lagi. Dan waktu itulah dia menjadi muda kembali. Wow, ini ilustrasi yang bagus. Dan Ibu Sarah, ibu kita, ibu banyak bangsa, itu ngalami yang seperti itu. Saya kan ngomong, di usia 65 tahun, mana ada raja yang tertarik, namanya Raja Firaun, tertarik sama istri Abraham yang namanya Sarah. Dia disebut cantik, umur 65 tahun. Raja masih tertarik, tertarik apanya? Oh, Sarah punya inner beauty. Raja nggak pernah cek inner beauty, dia taunya jasmani. Dan di umur hampir 90 tahun, Raja Abimelek masih naksir Sarah. Ya. Bisa membayangkan wanita umur 90 tahun? Mana ada raja mau mengambil seorang wanita umur 90 tahun kalau dia enggak cantik. Tapi Tuhan mencegah itu semua. Tuhan baik banget buat Abraham dan Sarah. Dan saya berkata kepada saudara, untuk membuat sebuah mindset, stigma yang baru di dalam hidup kamu. Kamu percaya, enggak percaya, enggak peduli saya. Saya hanya cuma menyampaikan kebenaran. Kalau engkau percaya, engkau bilang amin. Enggak percaya, enggak usah ngomong amin. Iya kan? Tapi kebenarannya apa? Kebenarannya adalah bahwa Tuhan itu memperbaharui hidupmu hari demi hari. Sehingga masa mudamu seperti burung Raja Wali. Mau tetap kuat di usia lanjut? Amin. Kaleb. Waktu umur 40 tahun, 45 tahun. Ya, dia merasa kuat sekali. Pada waktu dia usia 85 tahun, dia menghadap Yosua. Kekuatanku masih sama pada waktu aku umur 45 tahun. Dan aku masih bisa keluar masuk, berangkat berperang. Umur 85 tahun masih bisa punya seperti itu. Dulu saya ngomong, wah ini semangatnya semangat muda, walaupun fisiknya fisik tua. Tapi tidak demikian Bapak Ibu. Engkau bisa di angka 85 tahun dan engkau punya kemampuan seorang anak umur 45 tahun. Siapa yang percaya berkata amin. Di dalam Tuhan itu mungkin. Ini bukan omong kosong. Kalau saya yang ngomong, dokter yang ngomong, ahli kesehatan yang ngomong, mungkin. Ya, mungkin tidak. Tapi kalau Tuhan yang ngomong dan kamu bilang amin, saya berkata terjadilah menurut apa yang engkau percaya. Amin. Terjadilah menurut apa yang engkau percaya. Firman Tuhan tidak pernah mengecewakan kamu. Pengharapan tidak pernah sia-sia
Jika pengharapan itu dilabuhkannya sampai ke belakang tabir, di mana Yesus sudah menjadi korban pendamaian dan mencurahkan darahnya untuk saudara dan saya. Sebab itu, bangkit! Katakan amin. Sebab dia ada untuk saudara. Bukan hanya mati-matian, tapi sudah mati. Tapi dia bangkit untuk memberikan kehidupan yang sesungguhnya, yang dunia tidak pernah bisa berikan. Yang ngeloko, yang tidak berdaya, yang suka sambat-sambat, mengeluh-mengeluh, dengar firman Tuhan. Dengar kebenaran firman Tuhan. Dan katakan amin untuk dirimu sendiri. Dan kamu akan melihat pekerjaan Tuhan dinyatakan dengan luar biasa dan dahsyat. Tim musik bisa maju ke depan. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Nyanyikan lagu ini. Janjimu seperti fajar pagi hari. Haleluya. Tuhan, bukan oleh kuat dan gagah manusia kami boleh menerima kebenaran ini, tapi oleh Roh-Mu yang menegaskan, meneguhkan, mengukuhkan, supaya setiap kami tidak lagi mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak lagi mengandalkan kekuatan orang lain yang dapat diandalkan menurut ukuran manusia, tapi hanya mengandalkan Engkau. Dan diberkatilah jemaat karena mereka mengandalkan Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Amin. 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 Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Amin. 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 Sekali lagi katakan. Amin. 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 Kami percaya akan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya janji-janji Tuhan. Semua yang baik yang Tuhan sudah berikan, sudah sediakan, digenapkan di dalam setiap kami. Tidak terkecuali. Bahkan ketika kami lemah sekalipun, janji-Mu tidak pernah batal untuk kami. Engkau sanggup melaksanakannya, merealisasikannya. Kuatkan yang lemah, tegakkan kami untuk bisa berdiri dan menjadi penyampai berkat bagi segala orang, segala bangsa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua kami yang ada di tempat ini dengan gagah, dengan tegak, memandang kepada Tuhan, melangkahkan kakinya. Bersama Tuhan
Aku melihat kebenaran dan janji Tuhan direalisasikan dalam hidup kami. Keuanganku sehat, badanku sehat, keluargaku sehat. Semua hal di dalam hidupku sangat sehat. Bahkan Tuhan merenewal, terus memperbaharui dan memperbaharui. Sehingga hari demi hari kami boleh bukan hanya diberkati, tetapi juga menjadi berkat, menjadi berkat, menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu ya jemaat. Hadapkanlah dirimu, wajahmu kepada Dia. Dia memandangmu dengan penuh kasih. Dia memandangmu dengan segala hasrat untuk memberkati engkau. Kasih karunia, anugerah dari Bapa ditegakkan dalam kehidupanmu. Engkau tidak akan goncang oleh apapun juga di dalam dunia ini. Kebaikan, kemurahan, kesetiaan Tuhan Yesus Kristus mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Kuasa dan urapan Roh Kudus mengalir, melimpah. Engkau naik tidak pernah turun. Engkau diberkati dan terus menerus diberkati. Dan dalam hidupmu, semua orang di sekelilingmu menikmati berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Dan semua kita yang percaya menerimanya berkata bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Selamat menikmati hari ini. Bukti cintamu nyata bagiku.